Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang package diagram atau yang kita sebut dengan diagram paket. Berikut saya berikan dulu pengertiannya tentang diagram paket, yaitu sebuah bentuk pengelompokan yang memungkinkan kita untuk mengambil setiap bentuk di UML dan mengelompokkan elemen-elemennya dalam tingkatan unit yang lebih tinggi. Jadi nanti gambarnya seperti bentuk hierarki, di mana paket yang di paling atas itu merupakan paket yang bisa dikatakan dia paket yang umum ya. Tapi ini bukan berarti ada generalisasi ya. Kegunaannya yang paling umum adalah untuk mengelompokkan kelas. Jadi bisa dikatakan untuk package diagram itu kita bisa gunakan untuk mengelompokkan kelas. Dalam sebuah model UML, setiap kelas itu merupakan anggota dari sebuah paket tunggal. Paket-paket dapat juga merupakan anggota paket lain. Jadi di dalam package diagram itu terdiri dari kelas-kelas ya. Dan bisa juga suatu package diagram itu terdiri dari paket-paket yang lain. Sehingga terbentuklah hierarki di mana paket yang paling atas itu memiliki beberapa subpaket dengan beberapa subpackage mereka sendiri dan seterusnya sampai hierarkinya berakhir pada kelas. Jadi nanti yang paling bisa dikatakan elemen paling terkecil adalah kelas ya. Sebuah paket itu dapat terdiri dari subpaket ataupun kelas. Penggambaran sebuah paket itu seperti sebuah folder. Jadi di dalam folder kan kalau kita di dalamnya ada file gitu ya. Jadi elemen terkecil kalau kita gambarkan dalam sebuah hierarki, itu folder di dalamnya adalah file. Nah, ini juga seperti itu. Package di dalamnya adalah kelas gitu ya. Atau bisa dikatakan ada package di dalam package, tapi yang paling elemen terkecil itu adalah kelas ya. Ketika package digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, package diimplementasikan sebagai folder. Nah, sekarang kita lihat bentuk elemen dari package diagram. Nah, ini adalah untuk bentuk package ya. Bentuknya seperti folder ya. Jadi dia di dalam package bisa terdiri dari dalamnya ada package ataupun dia di dalam dalamnya ada kelas ya. Digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk penggambaran package diagram bisa bentuknya seperti ini. Saya ganti dulu foldernya. Folder pointernya. Jadi kalau kita lihat di sini penggambarannya package estates itu terdiri dari atau di dalamnya ada package site access, ada package health and safety, ada package procurement, ada package utilities, ada package maintenance, ada package site security, ada package accommodation. Jadi ini bentuk dari suatu paket yang di dalamnya ada paket lagi ya. Untuk kita bisa tahu bahwa ini adalah subpaket dari suatu paket tertentu, kita bisa berikan tanda plus seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Jadi semua lambang yang bentuknya plus buletan gitu ya, seperti ini. Ini berarti dikatakan bahwa suatu paket merupakan bagian dari suatu paket yang lain. Ya. Ini penggambaran untuk package diagram yang bentuknya di dalam package ada package ya. Atau kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini satu package sama seperti gambar di samping sebelah kiri tadi. Package estate itu terdiri dari package accommodation, site security, maintenance, ada utilities, ada site access, ada health and safety, dan procurement ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti yang sebelah kiri atau kita bisa gambarkan seperti yang sebelah kanan. Ya. Jadi ini package di dalam package. Nah, saya berikan contoh package
yang di dalamnya adalah kelas. Ya. Contoh adalah package invoicing. Ini di dalamnya ada kelas invoice, ada kelas invoice position, ada kelas invoice cancellation. Ya, jadi ini contoh suatu package yang di dalamnya adalah kelas. Oke, lalu ada kelas accounting. Ada kelas accounting, di dalamnya ada kelas account transaction. Ya, jadi ini contoh dari sebuah package yang di dalamnya adalah kelas. Tadi sudah dibahas bahwa di dalam package itu elemen terkecilnya adalah kelas. Jadi kalau contoh yang sebelumnya package di dalam package, maka di dalam package yang sub package-nya itu pasti nanti ada package lain atau pokoknya dia nanti bentuknya bertingkat gitu ya. Dan yang paling terkecil elemennya adalah kelas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk asosiasi antara package-nya, kita pakai asosiasinya dependensi. Masih ingat ya, asosiasi dependensi, di mana suatu objek bisa dikatakan seperti itu. Kalau dalam hal ini kita katakan dia sebagai package objeknya ya. Jadi di dalam suatu objek itu dia akan bergantung dengan objek yang lain. Kalau dalam hal package diagram, maka ada suatu package yang nanti bergantung dengan package yang lain. Maka kita pakai asosiasinya adalah asosiasi dependensi. Masih diingat? Masih ingat ya? Bentuknya kayak gimana? Oke ya, bentuknya dia putus-putus seperti ini. Lihat, panahnya panah terbuka. Ya. Asosiasi dependensi itu mewakili ketergantungan antar package. Jika package diubah, package dependen juga bisa dimodifikasi. Memiliki panah yang diambil dari package yang tergantung pada package yang bergantung padanya. Jadi bisa dikatakan pangkal daripada package itu adalah package yang nanti bergantung pada package yang ada di ujung panah. Gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan package yang di ujung panah itu harus ada terlebih dahulu atau bisa dikatakan dia nanti jadi tempat bergantungnya dari beberapa package. Tuh. Ya, jadi jelas ya. Di sini adalah package yang nanti melakukan bisa dikatakan yang bergantung. Sedangkan ini package yang sebelah atau package yang di ujung panah ini. Di sini adalah package yang nanti tempat bergantung dari beberapa package. Gitu. Ya, oke ya. Sederhana kalau package diagram simbolnya cuma dua itu aja, ya, yaitu package dan asosiasinya. Nah, sekarang kita lihat asosiasi dependensi dan stereotype. Jadi di dalam asosiasi dependensi itu nanti ada stereotype-nya. Stereotype-nya apa sih gitu ya? Stereotype-nya adalah tulisan yang nanti ada di asosiasi dependensinya. Ya. Kalau kita belajar waktu use case diagram, stereotype-nya adalah include dan extend. Tapi di package diagram, stereotype-nya adalah import dan access. Sebenarnya masih ada lagi satu ya stereotype-nya namanya merge. Tapi kita tidak bahas di sini karena di slide kita itu tidak membahas tentang merge. Merge itu artinya penggabungan gitu ya. Yang kita bahas di sini hanya import dan access. Kalau Anda mau ilmu yang tambahan yang lain, silakan nanti buku untuk UML-nya dibuka-buka untuk melihat yang merge itu seperti apa. Ya, jadi yang saya jelaskan adalah keperluan kita yang untuk ada di dalam yang ada di slide ya. Supaya nanti Anda bisa mengerti bagaimana penggunaan untuk import dan akses ya, karena memang ini yang paling umum sekali digunakan stereotipnya di asosiasi dependensi pada package diagram ya. Ada dua stereotip yang dijelaskan pada asosiasi dependensi di package diagram, yaitu import dan akses. Nah, kita lihat di sini ini ada yang import, ada yang akses. Kita lihat ya, ada package auxiliary, ada package shopping chart, ada package type, dan ada package e-shop.
Nah, kalau kita lihat di sini, package yang paling, artinya package yang bergantung dengan package yang lain adalah shopping chart. Gitu ya. Nih, karena dia ada di pangkal dari asosiasi dependensi kita. Sedangkan yang ada di ujung-ujung panah ini itu adalah package yang nanti tempat bergantungnya ya dari beberapa package. Kalau dalam hal ini, dalam contoh ini, package auxiliary itu nanti digantungi gitu ya, atau bisa dikatakan dia akan mempengaruhi package dari shopping chart. Begitu juga dengan package type, dia akan mempengaruhi package dari shopping chart juga. Untuk yang package e-shop juga seperti itu, dia akan menjadi tempat bergantung dari package shopping chart juga. Ya. Bagaimana nanti dia akan diambilnya, itu dilihat dari stereotipnya. Seperti halnya waktu kita belajar use case. Gitu ya. Ada include, ada extend, itu menandakan bagaimana suatu si objek itu, ya, kalau di dalam use case diagram berarti kan use case-nya gitu ya. Dimana use case-nya itu bisa saling berkomunikasi atau berelasinya bagaimana ya dengan bantuan asosiasi dependensi ya. Nah, kalau yang ini juga sama asosiasi independensi dan bagaimana nanti mereka berkomunikasinya atau berelasinya itu dilihat dari stereotipnya gitu. Ya. Oke ya, nanti kita bahas satu persatu apa perbedaannya akses dan import. Nah, untuk package shopping chart itu adalah package pengimport. Pengimport kan berarti ngambil gitu ya. Sedangkan package yang lain adalah paket yang diimport. Jadi nanti yang data-data yang ada di dalam package auxiliary, type, dan e-shop itu akan memberikan data-datanya kepada si package shopping chart. Atau bisa dikatakan diakses gitu ya, diambil ya oleh package shopping chart. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu di sini. Package shopping chart itu mengimport, kita lihat di sini, package shopping chart itu akan mengimport package e-shop dan package type, di mana dua package ini bersifat public. Sebenarnya nggak cuma type sama e-shop saja yang bersifat public, auxiliary juga bersifat public. Jadi semua package yang diimport gitu ya, artinya seperti itu. Ya, yang diimport itu semua package-nya adalah bersifat public. Ya, kalau di dalamnya package-nya ya, artinya ya, package-nya bersifat public. Kan di dalamnya nanti ada kelas. Nah, kelasnya itu yang nanti ada yang sifatnya private, ada yang sifatnya package, ada yang sifatnya public, ya. Jadi itu yang menandakan bahwa suatu package itu sifatnya public, suatu package itu di dalamnya ada. Jadi kalau dia public, nggak semua di dalam kelasnya itu adalah semua public, nggak gitu ya. Cuman paketnya aja yang bersifat public, tapi kelasnya itu tergantung dari masing-masing datanya. Ada yang bersifat public, ada yang bersifat private, ada yang bersifat package juga gitu ya. Jadi itu tergantung ya, tergantung dari kelasnya. Oke ya. Masih ingat ya kalau seandainya Anda ditanyakan apabila suatu atribut atau suatu operation itu bersifat private atau tidak ya, atau bersifat public atau tidak ya. Oke ya, kita bahas lagi nih, saya kembali lagi. Jadi bisa dikatakan di sini type sama e-shop itu adalah pengimport ya. Yang mengimport adalah shopping chart ya, di mana dua paket ini sifatnya public dan hasil importnya juga bersifat public, sehingga stereotipnya adalah import. Jelas ya? Jadi hasil importnya itu sifatnya juga public, jadi bisa diakses ya. Diakses siapa aja gitu ya. Diakses antar kelas juga bisa, diakses antar paket juga bisa gitu ya. Maka dia nanti sifat dari stereotipnya adalah import gitu. Oke ya. Kita lanjut yang untuk yang auxiliary. Package shopping chart itu mengimport package auxiliary, di mana isi dari package auxiliary itu sifatnya private. Jadi ada isi di dalam auxiliary-nya itu, bukan isinya tapinya hasil gitu ya. Hasil importnya itu ada yang sifatnya adalah private,
sehingga stereotipnya itu adalah akses gitu. Dan package auxiliary-nya tetap sifatnya adalah public. Semua paket yang nanti bisa bisa yang jadi pengimport gitu ya, itu sifatnya adalah public. Sedangkan untuk yang menandakan bahwa dia package-nya itu diambilnya itu datanya itu sifatnya private atau hasilnya itu private atau tidak, itu tergantung dari di dalam kelasnya gitu. Ya. Ini di sini bisa dikatakan auxiliary ini di dalamnya ada yang sifatnya private gitu. Jadi kalau sifatnya private kan berarti hanya untuk kelas itu sendiri bisa diaksesnya atau untuk paket itu sendiri gitu. Jadi tadi kita sudah bahas ya di sebelumnya, slide sebelumnya tadi, bahwa untuk penggambaran package diagram itu terdiri dari beberapa kelas atau beberapa package. Nah, package atau kelas yang di dalam package itu ada yang sifatnya private. Maka nanti ketika dia diambil atau diimport oleh si paket lain, maka dalamnya itu bisa kita katakan dia, atau stereotipnya bisa kita katakan dia akses gitu. Ya, jadi ada beberapa kelas atau package yang nanti sifatnya adalah private di dalam, bisa dikatakan itu subpaketnya ya. Subpaketnya atau kelasnya itu ada yang sifatnya private. Jadi memang hanya mereka melakukan akses di dalam si subpaket itu sendiri atau di dalam kelas itu sendiri gitu. Ya, jelas ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi sudah bisa ya membedakan antara asosiasi dependensi yang akses dan asosiasi dependensi yang import. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi package diagram di dalam Java. Jadi bagaimana cara menggambarkannya? Nah, kita lihat di sini dulu, kita punya folder namanya penjualan. Ini contoh saja ya. Folder penjualan, di dalamnya folder tersebut ada folder source package dan library. Ya. Nah, untuk yang source package itu ada subfoldernya lagi. Di situ ada meta INF, ada image, ada penjualan .control, ada penjualan.data, ada penjualan.form. Nah, di dalam penjualan.control itu ada beberapa file, ya. Itu menampung, bisa kita lihat di sini, kalau penjualan.control itu menampung semua controller. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar untuk sequence diagram, ya. Dimana sebelum kita masuk ke dalam entity class, biasanya di dalam sequence diagram itu dia akan masuk dulu ke controllernya. Ya, ketika dia masuk ke controller, baru dia bisa masuk atau dia bisa mengakses entity class-nya. Ya. Nah, ini di sini controllernya, ibaratnya gitu ya, di dalam Java-nya semua controllernya itu dijadikan satu folder, ya, dengan nama sini contohnya penjualan.control. Nah, di dalamnya ada file barang controller, ada detail controller, ada transaksi controller, ada user controller. Nah, untuk datanya atau entity class-nya, atau bisa kita katakan untuk table-nya, gitu ya, ada barang Java, detail transaksi Java, transaksi sama user. Nah, ini juga dijadikan satu folder namanya penjualan.data. Jadi bisa dikatakan ini untuk menyimpan data, ini untuk menyimpan controller dari si datanya. Nah, untuk formnya kita juga punya folder tersendiri namanya penjualan.form. Jadi bisa dikatakan ini membahas tentang sistem informasi untuk penjualan, gitu ya. Saya tidak akan membahas ini penjualannya tunai atau dia kredit ya. Jadi kita hanya melihat saja dulu ya. Kita lihat di sini dulu bahwa dia di dalam si paket penjualan itu terdiri dari beberapa folder yang menyimpan controller, data, sama form yang nanti ditampilkan di sistem informasi penjualannya. Ya. Untuk yang penjualan.form itu menyimpan tampilan untuk form barang, form laporan, form login, form transaksi, ya, form user, form utama, sama navigator. Ya, jadi rapih gitu ya, bisa dikatakan ini rapih. Jadi dia nggak
jadikan satu folder terus semua dicampur, enggak, tapi dia jadikan sendiri-sendiri, yang mana controller, yang mana form, yang mana data, ya. Nah, dipersimpel atau dipermudah lagi, ya, dikerucutkan lagi. Nah, untuk penjualan kontrol kita jadikan namanya adalah folder kontrol. Untuk yang data kita jadikan satu, namanya folder data. Untuk yang form kita jadikan satu juga, namanya folder form. Jadi bisa dikatakan folder-folder ini sebenarnya package gitu. Ya. Jadi kita ngelihatnya, pandangan kita sekarang bahwa setiap folder ini adalah package. Oke ya. Dilihat di sini ada yang untuk data, ada untuk controller, sama untuk form. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk yang barang controller, ya, dimana dia harus mengimport, ya, kan sama seperti waktu kita belajar yang sequence, dimana dia nanti mengimport yang ada di dalam data, penjualan data, ya, karena di dalamnya nanti semua table tentang datanya, gitu ya. Kalau barang controller tentu saja untuk mengakses dari table barang, ya, maka di sini import penjualan, ini import penjualan data barang pada barang controller, gitu. Jadi dalam barang controller dia pasti ada komen seperti ini, yaitu import penjualan data barang, karena dia sebagai controller dari table barang. File barang controller mengimport file barang .java yang ada di package penjualan .data. Jadi masih ingat ya tadi ya, package penjualan itu terdiri dari package data, package control, sama package form. Gitu. Nah, untuk yang datanya, tabelnya itu ada di package data. Maka di sini ini adalah package penjualannya, ini package datanya, dan ini adalah file barangnya. Gitu. Ya. Sedangkan untuk form, untuk yang programnya itu adalah untuk yang program barang controllernya ini. Ya. Oke, itu untuk barang controller. Bagaimana yang detail controller? Nah, detail controller tentu saja ngambil juga dia akan mengakses data di detail transaksi. Ya, karena kan sebelum masuk ke detail transaksi, ya, dia pasti harus masuk dulu ke controllernya. Ya, jadi di sini ada perintah seperti ini, import penjualan. Ini adalah package penjualan karena semua sumbernya adalah di package penjualan. Lalu masuk lagi ke dalam package penjualan adalah package data, gitu ya. Dan yang nanti diakses adalah detail transaksi atau file detail transaksi. Jadi pasti akan ada seperti ini, ya. Oke, untuk detail controller, file detail controller itu akan mengimport file data detail transaksi.java yang ada di package penjualan .data. Sedangkan untuk file transaksi controller, tentu saja dia akan mengakses file transaksi, ya. File transaksi controller mengimport file transaksi.java yang ada di package penjualan .data. Jelas ya di sini ya? Oke. Sekarang kita masuk lagi. Jadi Anda sudah bisa lihat nih bahwa yang harus ada dulu, kalau kita lihat di situ ya, barang controller, terus detail controller sama transaksi controller itu sangat bergantung pada file data gitu. Jadi dia nggak akan bisa melakukan apa-apa kalau si file datanya nggak ada gitu. Ya, gitu ya. Oke, yang user controller sama, dia akan mengakses file user, ya, yang ada di package penjualan, package data. Gitu. File user controller itu mengimport file user.java yang ada di package penjualan.data. Oke ya. Nah, sekarang yang form. Ya, form juga tidak akan bisa menampilkan apa-apa kalau tidak ada controller, kalau tidak ada data. Jadi bisa dikatakan dia pasti akan mengakses dua package itu, gitu ya. Untuk nampilin apapun yang ada, yang untuk nampilkan, pasti dia perlu yang namanya data, gitu ya. Untuk supaya dia bisa tampil, dia perlu yang namanya controller, gitu. Ya, jadi kita lihat di sini.
Lihat, di dalam form pasti ada ini. Ini dia untuk kontrol sama data. Ya. Kita lihat di sini import penjualan karena mereka nanti disimpannya kan di dalam dot penjualan gitu ya. Maka yang diimport nanti adalah penjualan dot control barang controller karena yang mau ditampilkan adalah file barang. Jadinya di sini adalah form barang. Oke. Terus dia juga akan mengimport penjualan dot data barang. Dilihat di situ ya, bahwa untuk form pasti dia perlu dua-duanya. Package control sama package data. Ya. Oke. File barang mengimport file penjualan.java yang ada di package penjualan. Lalu dia akan mengimport file barang controller.java yang ada di package penjualan.control dan file .java yang ada di package penjualan.data. Oke ya, ini untuk form barang. Sama kok seperti yang lain, form user seperti itu juga. Pasti dia akan memerlukan package control dan package data, seperti halnya ini. Ya, apa yang mau dia tampilkan kalau dia nggak berasal dari data? Terus bagaimana cara menampilkannya? Itu urusannya kontrol gitu ya. Jadi dia perlu dua-duanya. Oke, ini dia kontrol sama data. Ya, kita lihat di sini. Form user itu mengimport file penjualan.java yang ada di package penjualan, file user controller.java yang ada di package penjualan control, dan file .user.java yang ada di package penjualan.data. Ya. Form transaksi juga seperti itu. Kalau transaksi banyak gitu ya. Karena di dalam transaksi kita perlu yang namanya user. Ya, kalau perlu ya. Kita perlu yang namanya transaksi, kita perlu namanya barang, kita perlu namanya detail transaksi. Jadi tiga data itu harus ada dan berikut dengan controllernya masing-masing. Ya, hanya di sini banyak kalau transaksi. Oke, penjualan form transaksi perlu yang namanya kontrol transaksi. Ya, untuk mengakses data transaksi. Ya. Begitu juga dia perlu barang, data barang, dan tentu saja dia perlu namanya kontrol barang. Dan dia juga perlu data yang ada di detail transaksi, sehingga dia perlu controller dari detail transaksi. Tuh. Kalau mau ditambahin user silakan ya, siapa tahu di dalam penjualannya Anda mau mencantumkan siapa sih yang ngelayanin si konsumennya. Jadi Anda menyimpan siapa yang mengakses si file tersebut. Jadi usernya kesimpan boleh gitu ya. Asalkan memang di dalam sistem informasinya si user itu nanti disimpan atau dimasukkan ke dalam suatu file transaksi ini juga gitu ya. Oke, kita lihat di sini file form transaksi mengimport file penjualan Java yang ada di package penjualan. Lalu dia juga akan mengimport file transaksi controller Java yang ada di package penjualan.control. Lalu dia juga akan mengakses atau mengimport file transaksi.java yang ada di package penjualan data. Lalu file barang.java yang ada di package penjualan.data dan file barang controller.java yang ada di package penjualan control. Jadi jelas ya? Oke. Yang ini namanya perlu analisa. Ya, kalau Anda nanti ibaratnya kalau Anda sebelum masuk ke dalam suatu bahasa untuk pengkodingan, Anda bikin dulu sketsanya gitu ya. Apa yang mau ditampilkan, informasi apa yang mau ditampilkan dalam form transaksi terutama, gitu ya. Oh, data user segala macam. Nah, jadi Anda bisa tahu bahwa nanti Anda memerlukan file apa, controller apa gitu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksinya sama di sini juga. Form transaksi, penjualan transaksi controller, data transaksi, data barang controller, data detail transaksi, dan kontrol detail controller. Ini untuk yang detail transaksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa form, kita lihat tadi ya, dalam codingan nanti kita bahwa di dalam semua
untuk pembahasan tentang codingan form itu pasti memerlukan package data, package controller. Jadi di sini kita pakai stereotipnya adalah import. Lihat yang mana di pangkal, yang mana di ujung dari tanda panahnya. Ini adalah yang membutuhkan, yang ini adalah yang dibutuhkan. Atau bisa dikatakan ini form ini adalah mengimport, sedangkan ini adalah yang data-data yang akan diimport. Ya, begitu juga dengan yang package data. Ya. Sedangkan untuk controller itu pasti dia harus memerlukan atau dia memang akan memerlukan yang namanya package data. Gitu. Ya. Ini. Oke ya. Kita masuk di sini stereotipnya import. Karena umum nih ya. Ya, kalau nanti di kasusnya Anda ternyata dia memang ada package yang sifatnya private atau protected atau dia package, silakan nanti Anda bisa ganti stereotipnya dengan akses gitu. Ya, jadi memang tergantung dari sifat yang ada di dalam subpackage-nya atau di dalam kelasnya. Kalau memang hanya di akses untuk kelas itu sendiri atau package itu sendiri, maka stereotipnya nanti Anda ganti jadi akses. Ya, Anda bisa tuliskan seperti ini adalah package penjualan ya, di dalamnya ada beberapa paket. Atau Anda bisa tuliskan seperti ini, jadi defaultnya, stereotip itu defaultnya adalah import. Jadi bisa tidak ditulis stereotipnya. Jadi kalau tidak ditulis seperti ini, otomatis ini adalah import. Gitu. Oke, ini baru bisa dikatakan sistem informasi yang kecil. Ya, kalau yang besar nanti mungkin package-nya banyak. Tuh. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya untuk package diagram atau paket diagram. Silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh didiskusikan di Google Classroom atau bisa lewat WhatsApp group. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.